saluran sungai itu tersumbat sehingga terjadilah banjir. Oke. Dari gambar yang sudah ditayangkan di depan, siapa yang bisa menjelaskan apa itu teks eksplanasi? Ada yang bisa? Saya, Bu. Sebaliknya. Teks yang menjelaskan suatu peristiwa itu. Oke, tepuk salut dulu Putri. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi teks eksplanasi, teks yang menjelaskan suatu peristiwa alam seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, ada banjir, gempa bumi, ada longsor dan lain-lain. Itu merupakan peristiwa alam. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Bisa kita tinggal? Bisa. Kita lanjut deh. Setelah pengertian teks eksplanasi tadi, yang kedua yaitu tujuan teks eksplanasi. Nah, jadi anak-anak ada beberapa tujuan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu tujuan yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana suatu peristiwa itu bisa terjadi. Contohnya tadi dari peristiwa alam seperti banjir. Nah, kita bisa mengetahui bagaimana peristiwa banjir itu bisa terjadi. Itu merupakan tujuan yang pertama. Lalu tujuan yang kedua yaitu menjelaskan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Contohnya, mengapa banjir bisa terjadi? Seperti yang sudah kita lihat pada gambar tadi, ada beberapa penyebab terjadinya banjir. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Atau ibu perlu tulis di papan tulis kah? Bisa, Bu. Kita lanjut deh. Lalu tujuan yang ketiga yaitu memberikan informasi yang jelas dan logis kepada pembaca. Artinya anak-anak, penjelasan yang kita berikan harus masuk akal dan berurutan sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan tidak boleh asal-asalan, harus sesuai dengan kenyataan. Itu merupakan tujuan yang ketiga. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Kurang semangat? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bisa, Bu. Kita lanjut deh. Lalu yang ketiga yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Sampai tulis ya. Iya, Nanti Bu. ibu akan tanyakan lagi terkait ini. Ya, Bu. Ciri yang pertama yaitu berisi fakta atau benar-benar terjadi. Nah, artinya di sini anak-anak, kejadian yang dijelaskan itu harus benar-benar terjadi, bukan hanya cerita khayalan. Contohnya tadi seperti peristiwa alam yang sudah kalian sebutkan tadi, itu merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Lalu yang kedua yaitu bersifat ilmiah atau logis. Penjelasan dalam teks eksplanasi harus masuk akal atau logis dan bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Itu merupakan ciri yang kedua. Lalu ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti karena, sebab, sehingga, akibat, kemudian, lanjutan, akibatnya atau hasil. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada berapa tadi ciri-ciri teks eksplanasi? Ada? Tiga. Ada berapa? Tiga, Bu. Coba kalian sebutkan ada berapa? Tiga, Bu. Coba sebutkan satu-satu. Yang Pertama, pertama bersifat nyata, berisi fakta, fakta. bersifat ilmiah atau logis, dan yang ketiga menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kita ada pembuktian. Oke, merasa kalian sudah bisa pahami sampai di sini. Kita bisa tinggalkan yang itu. Bisa. Bisa. Bisa, Bu. Kita lanjut deh. Lalu yang berikut yaitu struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yaitu berisi gambaran umum tentang peristiwa yang akan dijelaskan. Contohnya yaitu banjir adalah peristiwa meluapnya air yang mengenangi suatu wilayah. Peristiwa ini sering terjadi di musim hujan. Ini merupakan struktur yang pertama yaitu pernyataan umum, yaitu berisi gambaran umum tentang peristiwa yang akan dijelaskan. Lalu yang kedua yaitu deretan penjelas. Itu
berisi proses atau urutan kejadian secara rinci. Contohnya yaitu banjir terjadi karena curah hujan yang tinggi dan saluran air yang tersumbat sampah sehingga air tidak dapat mengalir dengan baik. Itu merupakan bagian deretan penjelas. Lalu yang ketiga yaitu penutup atau interpretasi, yaitu berisi kesimpulan atau pendapat tentang peristiwa atau berisi kesimpulan atau pendapat tentang suatu peristiwa. Contohnya yaitu akibatnya rumah dan jalan tergenang serta aktivitas masyarakat terganggu. Oleh karena itu banjir dapat dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Ini merupakan struktur yang ketiga yaitu penutup atau interpretasi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nanti ada tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian yaitu menulis teks eksplanasi sesuai dengan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang kedua tadi struktur teks eksplanasi. Masih semangat? Oke, supaya lebih semangat lagi kita eksplorasi dulu. Coba semuanya berdiri. Mencari atau menulis teks eksplanasi harus sesuai dengan ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi yang sudah dijelaskan tadi. Bisa toh? Bisa. Nanti minggu depan akan periksa satu-satu. Siapa yang tidak kerja tentunya akan ada ada saja nanti. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian kesimpulan materi kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada bisa? Ayo Bu, coba kalian. Teks eksplanasi itu teks yang menceritakan tentang fenomena alam. Contohnya tadi gunung meletus, tiang buang sampah, jadi akarnya banjir. Tepuk salut. Jadi di sini juga
informatif dan menjelaskan hubungan sebab akibat. Selain itu, teks eksplanasi juga memiliki struktur yang terdiri dari kata umum, dan jelas. Jadi anak-anak, ketika kalian membaca atau menulis teks eksplanasi, kalian harus memperhatikan bagian-bagian tersebut agar informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami. Bisa dipahami